Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan seorang yang luar biasa ini, mau-maunya menjadi ketua umum Kagama ini, padahal sudah sibuk jadi gubernur. Ini Pak Ganjar Pranowo, semoga sehat terus dan sukses terus Pak Ganjar. Yang kita sama-sama juga hormati dan muliakan Bapak Rektor kita, Gus Prof. Pak Mulyono. Asih, Prof. Ya, Pak Rektor. Ini juga panitia takmir, ini sahabat saya, Syekh Ahmad Munjid. Dulu kuliah di Amerika, ngurusi masjid, pulang ke Jogja, ngurusi masjid lagi. Betul-betul anak masjid beliau ini. Doanya, Gus. Ya, moderator Pak Dr. Fatibul Umam, terima kasih. Alhamdulillah kita semua sehat, kita semua bisa bersilaturahmi. Meskipun saya tidak bisa mudik dari Australia terpenjara karena memang penerbangan internasional masih ditutup di Melbourne, tidak bisa. Jadi alhamdulillah nggak ada penerbangan dari Cina, dari India yang ke Melbourne, ditutup. Jadi mudik juga ditutup, penerbangan ditutup. Kita terpenjara di sini. Tapi alhamdulillah lewat teknologi ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu, kawan-kawan alumni maupun para dosen, para guru besar di Untas Gadjah Mada. Saya ini santri kampung, Pak Rektor, jadi temanya ini terlalu luar biasa gitu ya buat saya. Karena itu saya mungkin hanya cerita-cerita saja isi ceramah saya. Karena dulu saya ingat Gus Dur itu kalau ceramah isinya cerita aja gitu. Terus ada yang protes ke Gus Dur. Gus, ini kalau ceramah kok isinya cerita aja, mana ayatnya? Gitu. Yang lain tuh ayatnya panjang, terus kemudian pakai sorban, pakai jubah. Terus kata Gus Dur, "Long saya ini cuma pakai peci biasa, cuma cerita ceramah, orang udah tahu kalau saya ini kiai. Lah yang pakai sorban, ayat panjang-panjang itu biar dibilang kiai dia." Nah, jadi saya juga ngeles aja lah, karena saya cuma santri kampung yang kebetulan lagi di Melbourne ini, Pak Rektor. Tapi 2 poin tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Agama kita, Pak Ganjar, itu penting mengenai transparansi dan harmoni. Transparansi kebijakan publik dan juga harmoni di masyarakat. Ini saya jadi teringat mengenai ada satu hadis Nabi yang dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1883. Ini jangan terpesona dulu ketika saya bilang hadis nomor sekian. Saya bukannya hafal ini. Ini gara-gara transformasi digital yang Pak Rektor sebutkan tadi itu. Jadi sekarang nyari hadis juga sudah gampang. Jadi ada aplikasi-aplikasi kitab kuning yang sudah digital, tinggal di searching, ketemulah gitu. Jadi biar kelihatan keren gitu. Padahal sebetulnya lewat transformasi digital juga ini Pak Rektor. Jadi hadisnya berbunyi begini. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatul qadar. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumah beliau, terus hendak mengabarkan kepada para sahabat tentang Lailatul Qadar. Jadi beliau SAW hendak membocorkan kepastian kapan datangnya Lailatul Qadar. Nah, ini kan menarik. Jadi mau ada transparansi ini dari beliau, mau membocorkan daripada capek-capek nyari gitu, mau dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fatalaha rojulani minal muslimin. Nah, cuma kemudian Nabi melihat di masjid itu ada 2 orang yang sedang bertengkar hebat. Saling bantah-membantah. Faqala, maka berkata Nabi, kharajtu liukhbirakum bilailatul qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Farufiat. Kata Nabi, aku ini keluar tujuannya menemui kalian untuk memberikan bocoran kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi aku lihat ada 2 orang, ada fulan dan fulan yang sedang berdebat, bertengkar di masjid. Akhirnya, kata Rasulullah SAW, informasi tentang kepastian Lailatul Qadar itu farufiat, diangkat oleh Allah. Aku jadi lupa, kata Nabi. Dalam riwayat lain, para ulama mengatakan, Nabi jadi dibuat lupa kapan kepastian malam Lailatul Qadar itu. Sehingga Nabi mengatakan, wa'asa ayyakuna khairal lakum
faltamisuha fitasiyah wasabiyah wal khamisah. Nah, semoga kejadian ini, kata Nabi, adanya pertengkaran dan kemudian saya jadi lupa untuk memberikan kepastian bocoran ini, semoga ini menjadi kebaikan lah buat kalian. Maka cari sajalah di 10 malam terakhir, tadi malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5, di 10 malam terakhir. Nah, ini menarik bahwa ternyata Nabi itu juga ada transparansi, mau memberikan bocoran, tidak mau ngumpet-ngumpet saja terhadap sebuah malam yang begitu agung. Namun, akibat tidak adanya harmoni, ini kata kunci kedua dari Bapak Ketua Umum Agama kita tadi itu, tidak adanya harmoni, adanya pertengkaran di masjid, membuat kemudian Nabi tidak jadi membocorkan. Nah, di dalam riwayat Sahih Muslim disebut kedua orang yang sedang bertengkar di masjid ini merasa benar semua, sehingga diilustrasikan dalam hadis Sahih Muslim, mereka berdua ini seperti didampingi oleh setan. Ya, karena emosi betul mereka berdua. Nah, yang menarik, Imam Bukhari tidak mencantumkan kedua nama sahabat yang bertengkar ini. Nah, ini jadi para ulama ini begitu agung memuliakan para sahabat Nabi, nggak mau cerita. Karena kalau diceritakan, maka 15 abad ke depan, sampai sekarang, kita jadi tahu dalam Sahih Bukhari siapa yang bertengkar ini. Jadi tidak disebut, hanya disebut fulan dan fulan. Karena tidak mau menjatuhkan martabat agung dari kedua sahabat Nabi. Jadi tidak ingin mau mempermalukan. Karena nanti umat Islam sedunia akan ngomel-ngomel. Harusnya kita jadi tahu kapan Lailatul Qadar. Gara-gara dua orang bertengkar kita jadi nggak tahu. Nah, tetapi ya dasar saya penasaran siapa dua nama ini. Saya bongkar-bongkar lagi kitab hadis. Kemudian ternyata dalam kitab Fathul Bari itu diceritakan. Kitab Fathul Bari ini karangan Ibnu Hajar yang menjelaskan tentang hadis-hadis Sahih Bukhari. Disebutkan siapa nama kedua sahabat Nabi yang bertengkar ini. Ini informasinya dari seorang ulama bernama Ibnu Dihya. Nah, Ibnu Dihya ini seorang ahli hadis dari Spanyol, lahir di Valencia tahun 1150 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 1235 Masehi. Jadi ini hampir 1000 tahun yang lalu. Nah, beliau ini juga keturunan dari seorang sahabat Nabi. Nah, Ibnu Dihya ini kemudian mengatakan bahwa kedua sahabat Nabi yang bertengkar ini namanya adalah Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Abi Hadrat. Nah, sebagai akademisi yang juga kebetulan santri kampung, saya ini nggak puas. Ini dua orang sahabat Nabi ini bertengkar, kita sudah ketahuan namanya siapa sekarang. Saya mau tahu juga yang dipertengkarkan itu apa sih, gitu ya. Sampai gara-gara mereka berdua ribut, kita jadi akhirnya kehilangan kesempatan dapat bocoran malam Lailatul Qadar. Nah, saya bongkar-bongkar lagi, ketemu dalam kitab hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 437. Nah, di sini disebutkan bahwa rupanya ini soal hutang piutang. Jadi Ka'ab bin Malik itu pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrat, ya Abdullah bin Abu Hadrat, di dalam masjid. Nah, karena saling bantah-membantah soal hutang piutang ini, dan rumah Nabi Muhammad itu kan di dalam masjid. Ya, jadi waktu beliau mendengarlah keributan itu, sehingga saat beliau keluar untuk menuju masjid, memberikan bocoran itu, beliau mendengar pertengkaran itu. Sampai beliau dalam riwayat ini katakan, wahai Ka'ab, memanggil Ka'ab salah seorang sahabat yang Nabi yang sedang ribut ini. Kata Ka'ab, ya Rasul, aku datang memenuhi panggilanmu. Beliau bersabda, bebaskanlah hutangmu ini. Udahlah, dibebaskan saja hutang. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya untuk membebaskan setengah saja. Ka'ab kemudian mengatakan, baik ya Rasul, aku sudah lakukan. Setengah saja. Kalau gitu hutangnya dilunasi. Ka'ab kemudian menjawab, sudah aku lakukan. Kemudian Rasul berkata kepada Ibnu Abu Hadrat yang berhutang itu, ya sekarang kamu bayarlah. Jadi ributnya itu soal hutang piutang di dalam masjid. Nah, Ibnu Hajar mengutip ulama besar lainnya, Qadi Iyad, yang mengatakan bahwa hadis tentang pertengkaran kedua sahabat yang menyebabkan Nabi Muhammad urung menceritakan kepastian waktu Lailatul Qadar itu merupakan dalil bahwa pertengkaran itu sesuatu yang tercela, yang menjadi sebab datangnya hukuman moral, yaitu terhalangnya keberkahan dan kebaikan, serta mengundangnya hadirnya setan bersama pertengkaran itu.
Masjid itu tempatnya berzikir, kata Ibnu Hajar, bukan tempatnya bertengkar. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, ini jadi kembali kepada tadi sambutan dari Bapak Ketua Umum Agama kita, bahwa di masyarakat ini heboh, gaduh, ribut, bakal masjid pun jadi tempat untuk bertengkar. Gara-gara ada yang pakai masker, mau diusir, tidak harus copot maskernya dan sebagainya. Kita simak lah yang viral beberapa hari belakangan ini. Nah, dan itu juga di bulan suci Ramadan. Jadi memang godaan untuk mereka yang mengurus masjid dan sering ke masjid adalah sering bertengkar. Bahkan dulu sampai ada kiai saya itu cerita, dia katakan dulu waktu setan itu diusir keluar dan kemudian membuat beberapa permintaan yang dikabulkan oleh Tuhan, minta diperpanjang usianya, ya bisa goda anak Adam. Terus salah satunya apa? Nah, ini guyonnya kiai saya katakan, iblis jangan dulu mengatakan gini. Tolong engkau izinkan ya Allah agar anak cucu Nabi Adam itu bisa membuat organisasi di dalam masjid. Loh kenapa? Kata Tuhan itu. Ya dengan itu aku bisa menggoda biar mereka ribut terus. Nah jadi memang kalau sudah ngurusi masjid yang seharusnya menjadi rumah besar umat Islam, akhirnya menjadi tempat kita bertengkar, merasa paling benar, dan seterusnya. Nah, karena itu harmoni dan transparansi tadi disampaikan oleh Ketua Umum Agama kita sangat tepat untuk menjadi bahan kita melakukan transformasi sosial dan transformasi spiritual dalam mencari Lailatul Qadar. Nah, saya juga teringat bahwa ada satu hadis Nabi, ya ini hadis qudsi, yang teksnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung, as-saumu li. Puasa itu untukku. Artinya kata para ulama, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada kita semua. Nah, jadi kalau kita semua akan dapat ganjaran dari beribadah puasa, insya Allah yang namanya sudah ganjar, dia akan dapat double ganjaran. Begitu, mudah-mudahan. Amin. Nah, repotnya kalau dikatakan puasa ini untukku, lalu gimana kita memahami dalam konteks transformasi sosial, transformasi spiritual ini? Nah, saya memahaminya begini. Puasa ini adalah ibadah diam, ibadah sunyi, ibadah yang pasif. Berbeda dengan naik haji, ini ibadah fisik. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa. Nah, karena ini ibadah sunyi, maka ini ibadah yang betul-betul harus membawa transformasi spiritual. Karena yang menilai ibadah puasa kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ya dalam puasa ini untuk pencitraan lebih alim. Saya tidak tahu apakah Pak Rektor puasa sekarang, apakah Pak Ganjar puasa atau sekarang. Kalau kita sholat itu bisa lama-lamaan. Ya, biasa itu kalau sholat di depan orang jadi panjang lama. Sholat sendiri jadi cepat, gitu. Biasa itu. Terus ada lagi pencitraannya, kalau kemudian hafalan ayatnya panjang, begitu jadi imam, wah dia mendayu-dayu hafalan panjang. Nah itu bisa juga pencitraan. Atau ruku atau sujudnya lama. Nah sementara kalau bayar zakat juga bisa ketahuan. Nanti kalau Pak Rektor bayar zakatnya misalnya 2M, ya kita tinggal hitung saja 2,5% dari harta Pak Rektor yang 2M itu jadi berapa harta Pak Rektor? Orang bisa tahu, oh bayar 2M. Nanti Bapak Gubernur 5M bayar zakatnya, wah orang jadi tahu. Ini ternyata lebih banyak lagi bayar zakatnya. Atau haji bisa berulang kali. Yang nganter serombongan, nanti pulang dijemput serombongan, gitu ya, dan bisa berkali-kali. Tapi kalau puasa enggak. Kita ini apa yang mau pencitraannya nggak bisa. Apa yang mau ditonjolkan? Nggak bisa pura-pura lemes, gitu ya, pura-pura lapar, gitu ya, pura-pura bibirnya kering misalnya. Nah ini kita karena puasa ini adalah ibadah yang pasif, semua terlihat sama. Jadi yang menilai kualitas puasa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah puasa sebagai cara kita untuk merasa sama dengan yang lain, bukan merasa lebih alim dari yang lain. Nah ini hikmah transformasi spiritual yang saya tangkap dari puasa. Puasa itu juga melatih kita untuk
selalu merasa tidak punya atau tidak memiliki. Nah, seringkali kita ini mau sukses, kita harus bisa usaha. Ya. Mau jadi rektor, sekolahnya panjang ini Pak Rektor ini. Ya. Terus kalau mau jadi gubernur cukup SH saja. Kalau jadi Pak Rektor lebih panjang sekolahnya ini. Nah, harus ada usaha, harus ada apa. Tapi justru puasa melatih kita untuk tidak selalu merasa lebih punya atau lebih memiliki. Kenapa? Karena di saat kita kurang, justru kita tahu lebih banyak lagi yang kurang dari kita. Nah, kita harus melepas sesuatu yang kita miliki dan halal. Makanan itu halal, minuman itu halal, istri kita atau suami kita itu halal. Tapi kita disuruh menahan. Nah, kalau begitu, kita berarti percaya ada sesuatu yang mampu mengatur diri kita lebih dari kemampuan kita. Ini beyond our own effort, gitu ya. Contohnya saja, kita itu mampu memasukkan makanan ke dalam mulut, tapi kita nggak bisa mengontrol rasa lapar di bulan puasa. Ada orang yang badannya six pack, gitu ya. Kalau saya kan zero pack ini badan saya. Ada yang badannya six pack, tapi dia nggak kuat berpuasa. Ada yang badannya kurus kayak Bapak Jokowi, tapi kuat berpuasa misalnya. Nah, ini memang luar biasa soal ibadah puasa ini. Begitu juga ada orang yang dia justru tambah produktif di bulan puasa. Kenapa? Karena sekarang ini lagi ngetren, ada namanya puasa intermittent. Ya. Jadi ada orang yang puasanya tuh dia sebelum di luar bulan Ramadan, dia tidak makan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atau 8 pagi sampai 8 sore. Atau malah lebih tambah lagi. Semakin lama, semakin panjang, dia tidak makan. Jadi puasa intermittent itu juga sesuatu yang sejak menjadi tren. Nah, kita puasa Ramadan, ya kalau kita lihat dari ini, sebetulnya sudah seperti puasa intermittent, hanya jamnya saja yang berbeda. Nah, intinya adalah kita itu nggak bisa membuat orang lain kagum dengan puasa kita. Kita juga tidak bisa pencitraan dengan ibadah. Betul-betul Allah yang menilai. Maka ini ibadah sunyi. Saya kira bekerja untuk rakyat itu juga seperti itu. Kita kerja, ya. Kita banyak melakukan hal ketimbang kita gaduh di medsos, tapi kita bisa melakukan transformasi sosial dengan cara yang sunyi. Jadi ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita juga untuk melakukan sebuah hal yang luar biasa untuk masyarakat, tapi secara sunyi, tanpa harus gaduh, tanpa harus pakai buzzer, gitu ya, tanpa harus kemudian bayar influencer, tapi dinikmati hasil karyanya oleh rakyat. Nah, ini yang kemudian menjadi transformasi sosial. Nah, terakhir, saya hendak berkisah tentang puasanya orang-orang kecil di sekitar kita. Sebut saja namanya Kang Nahdi dan istrinya Teh Yuli. Kang Nahdi ini sedang galau. Kenapa? Karena tadi pagi istrinya Teh Yuli mengeluh meminta tambahan uang belanja. Nah, Kang Nahdi ini sukar memahami. Mengapa justru di bulan puasa biaya dapur menjadi meningkat? Bukannya kita harus menahan diri, kita berpuasa. Logikanya kan justru pengeluaran dapur menjadi berkurang. Tapi ternyata logika lurus Kang Nahdi ini jungkir balik di hadapan kenyataan harga bahan pokok yang naik, ya mengiringi inflasi yang bergerak naik. Ibadah puasa nggak lagi menjadi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga ada komersialisasi dan industrialisasi Ramadan ini. Barang-barang menjadi sale, ya harus beli sarung baru, peci baru, baju baru. Yang naiknya barang-barang ini bisa dijelaskan lewat teori supply and demand. Tapi tentu nggak nyambung dengan penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya bahwa puasa itu untuk membuat manusia tidak terjerumus syahwatnya. Justru di bulan Ramadan ini kita digedor oleh komersialisasi dan industrialisasi Ramadan yang luar biasa. Ya, ada semacam balas dendam yang tadinya puasa makan sehari-hari biasa, tiba-tiba bulan puasa itu harus pakai kurma, ada timun suri, ada kolak pisang, ada es kelapa muda, ya. Ini saya nyebutin nama makanan lama-lama jadi lapar sendiri.
Nah ini yang tadinya nggak ada di hari-hari biasa, justru ada. Padahal puasa itu tadi, kalau kita mau transformasi sosial, yang sudah ada, saja kita tahan. Jangan mengada-ngada mencari-cari yang tadinya tidak ada. Belum lagi di layar kaca artis mendadak alim, sekarang tampilannya pakai ucapan salah, pakai bajunya juga kerudung gitu ya. Acara-acara TV itu bernuansa Ramadan semua. Artinya puasa sekarang ya tidak lagi menjadi semata ritual atau tradisi saja, tapi menjadi sebuah budaya pop, bahkan menjelma menjadi sebuah industri. Nah, untuk fairnya, proses komersialisasi, industrialisasi ini nggak cuma terjadi di umat Islam. Saya juga banyak bicara dengan kalangan Romo yang menjerit mengingatkan jemaahnya kalau pas perayaan Natal itu sudah direduksi menjadi Boxing Day, menjadi Christmas sale dan seterusnya, sehingga melupakan hakikat dan nilai spiritual. Jadi memang agama ini sekarang digempur habis-habisan dari segi komersialisasi dan industrialisasi. Nah kemudian bagaimana dengan Kang Nahdi dan Teh Yuli tadi? Ya, ini menjadi pertanyaan buat mereka. Apalagi begitu dengerin kultum ke masjid, Kang Nahdi itu mendengarkan kultum di masjid, ustadznya bilang, tahukah Anda bahwa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga? Itulah puasanya orang awam. Seorang cendekiawan juga memberikan ceramahnya bahwa puasa itu bukan ibadah semata, harus berdimensi sosial. Dalam bahasa kita sekarang harus transformasi sosial, transformasi spiritual. Selepas subuh, Kang Nahdi bersimpuh mengadu kepada Allah. Ya Allah, kata Pak Ustadz, puasaku hanya kelas awam, hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Kata Bapak cendekiawan tadi, puasaku tidak berdimensi sosial. Aku ini nggak paham ya Allah, teori yang canggih-canggih, kata Kang Nahdi. Aku ini nggak ngerti yang mereka omongin itu apa. Aku ini puasa, karena engkau suruh aku. Tidakkah ini cukup untukmu ya Tuhan? Jadi kalau Tuhan mengatakan puasa ini untukku, lantas Kang Nahdi menjawab, tidakkah ini cukup untukmu ya Allah? Kenapa? Karena untuk sekedar memenuhi perintah puasa ini saja, buat Kang Nahdi yang setiap hari menggenjot beca demi menafkahi keluarga, ini setengah mati susahnya. Berusaha agar tidak membatalkan puasanya. Ini luar biasa perjuangannya. Pernah bertanya Kang Nahdi ini kepada seorang ustadz, kalau saya nggak kuat puasa, bolehkah saya batalkan puasa saya? Ustadznya menjawab standar. Ini ustadznya ahli fikih menjawab standar. Boleh, tapi diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Kang Nahdi menghela nafas. Di dalam atau di luar Ramadan, buat beliau sama saja. Dia tetap harus menggenjot becaknya. Jadi sama saja bagaimana dia harus menjawab tantangan berpuasa ini. Ustadz lain mencoba memberikan jawaban. Kalau sakit terus-menerus, Kang, cukup bayar fidyah. Kang Nahdi melongo lagi dibuatnya. Boro-boro bayar fidyah, buat makan sehari-hari saja susah. Lantas, apa sih makna puasa bagi jutaan orang seperti Kang Nahdi? Nah, saya menganggap bahwa iman itu adalah semakin berat sebuah tantangan melaksanakan perintah, semakin besar iman kita. Jadi buat para kiai, para santri, puasa itu biasa. Tapi buat orang-orang seperti Kang Nahdi, itu luar biasa. Untuk manajer, untuk bahkan pemain bola seperti Muhammad Salah di Liverpool, yang tetap main bola di saat berpuasa, itu luar biasa tantangan untuk berpuasa kita ini. Atau kuli bangunan, yang bekerja mengandalkan otot di bawah terik matahari, tapi tetap mengerjakan puasa Ramadan. Bagi saya, orang-orang seperti Kang Nahdi dan kuli bangunan ini, dia adalah orang yang memiliki iman yang menakjubkan. Karena masih mau berusaha berpuasa di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan seorang yang bernama Sa'ad Al-Ansori, seorang sahabat Nabi. Kita tahu, para sahabat Nabi yang lain, kalau ketemu Nabi itu pada mau cium tangan. Pada mau menghormati Nabi. Tapi siapa orang yang tangannya dicium oleh Nabi? Sa'ad Al-Ansori namanya. Kenapa? Karena saat Nabi ketemu dengan beliau, dengan Sa'ad, Nabi melihat, kok tangan Sa'ad itu melepuh hitam. Nabi bilang, ada apa dengan tanganmu? Kenapa Sa'ad tanganmu?
saat menjawab, tanganku ini yang melepuh hitam ini ya Rasul, kugunakan karena aku bekerja menafkahi keluargaku. Mendengar itu, Nabi yang agung Muhammad SAW lantas mengambil tangan Sa'ad dan mencium tangan Sa'ad. Inilah tangan yang dicintai Allah, kata Nabi. Tangan yang melepuh hitam karena bekerja untuk keluarganya. Maka di malam-malam Lailatul Qadar, di malam menjelang Lailatul Qadar, kita mencari Lailatul Qadar. Carilah tangan-tangan yang melepuh, tangan-tangan yang hitam, tangan-tangan yang terbakar karena bekerja mencari nafkahnya. Ciumlah tangan mereka, sebagaimana Nabi mencium tangan mereka. Karena tangan inilah yang dicintai oleh Allah. Bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dalam tafsir Ar-Razi dikatakan, apa sebaiknya kita lakukan kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, lakukan dua hal yang bahkan malaikat tidak sanggup melakukannya. Apa? Yang pertama adalah merintih, menangis, minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Malaikat nggak punya dosa, karena itu malaikat nggak pernah menangis, memohon ampun. Ini nggak bisa dilakukan malaikat. Kita lakukan ini di malam-malam menjelang akhir Ramadan. Yang kedua apa kata tafsir Ar-Razi? Keluarlah dari itikafmu, keluarlah dari masjidmu, keluarlah dari mimbarmu. Lihat orang-orang yang tidak punya, bersedekahlah. Malaikat di langit tidak mampu bersedekah. Kenapa? Karena tidak ada orang miskin di langit. Jadi kata para ulama, 10 malam menjelang akhir Ramadan, keluarlah kita. Cari orang-orang yang runtuh hatinya, cari orang-orang yang tangannya melepuh, kita cium dan kita berikan sedikit rezeki kita. Maka kalau malam Lailatul Qadar nanti, tanazzalul malaikatu waruh, turun malaikat dan ruh di malam Lailatul Qadar, terpesonalah malaikat dan ruh dengan dua amalan yang bahkan mereka tidak sanggup melakukannya di langit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga banyak yang bisa kita lakukan di malam-malam menjelang Ramadan ini. Semoga Allah menerima amalan ibadat puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.